Tahapan membangun rumah dari awal sampai finishing. Persiapan gambar kerja. Persiapkan denah yang akan dibuat bangunan. Denah kita ukuran 12 meter kali 6 meter. Selanjutnya, pengukuran dan pemasangan boplang. Ini adalah boplang terbuat dari papan kayu. Jarak pasang boplang itu dari bangunan terluar adalah 1 meter. Setelah dipasang boplang, ditarik benang. Posisi benang itu nanti tegak lurus dengan pondasi terluar. Karena batas area kita di sini adalah pondasi. Sebelah pondasi ini sudah lahan punya orang. Berikutnya adalah galian tanah pondasi bangunan. Untuk bangunan sederhana, itu galian tanah kedalamannya berkisar antara 50 cm sampai dengan 1 meter, tergantung dengan kondisi tanahnya. Gampangannya adalah semakin dalam, semakin kuat bangunan. Berikutnya urukan pasir yang dipadatkan. Ini pasir uruk. Fungsinya adalah dia sebagai penyebar beban. Dan ketika ada gaya geser, bangunan akan bisa mengikuti pergeseran itu. Jadi bangunan tidak patah. Berikutnya adalah pemasangan profil pondasi. Perhatikan bentuk profilnya. Ini ada perbedaan. Untuk pondasi yang posisinya di tengah, itu pakai pondasi utuh. Bentuknya trapesium sama kaki. Sedangkan untuk yang di samping atau di sisi terluar, itu pakai pondasi setengah, bentuknya trapesium siku-siku. Kemudian pasang unstamping, pondasi batu kosong. Fungsinya unstamping adalah untuk gaya geser. Jadi ketika bangunan di atasnya bergerak, yang paling ngaruh ini adalah unstampingnya, dia akan ikut bergerak. Jadi bangunan ikut bergerak secara bersamaan. Ini pasangan pondasi batu belah atau batu kali bisa juga. Ini adalah batu kali yang dibelah. Nih bentuknya beda kan? Yang tengah sama yang di sisi bagian luar. Karena sisi sebelah sini itu sudah lahan tetangga. Jadi pondasinya itu semua adalah berada di lahan kita sendiri. Setelah selesai, ini profilnya bisa diambil. Kemudian timbun tanah kembali atau disebut juga urukan tanah kembali. Levelnya adalah sama dengan pondasi batu kali atau pondasi batu belah kita tadi. Setelah itu pembesian atau penulangan sloof. Ini yang belum tahu, ini adalah namanya pembesian sloof. Ya, dia dipasang juga untuk area yang bahkan di bawahnya tidak ada pondasinya. Tujuannya adalah supaya bangunannya semakin rigid atau semakin kaku. Itu akan semakin kuat untuk bangunan. Jika terjadi pergerakan, semua area akan ikut bergerak, jadi tidak patah. Berikutnya, pemasangan baggisting sloof. Baggisting sloof ini bisa terbuat dari papan kayu ataupun triplek yang disangga dengan kayu ini untuk perkuatan. Fungsinya adalah supaya waktu dilakukan pengecoran, itu terbentuk coran yang sesuai dengan bentuk dari sloofnya, tidak meluber kemana-mana, kotak rapih gitu. Kemudian ini pembesian untuk penulangan kolom. Ya, untuk penulangan kolom. Ini perhatikan, besi yang berdiri itu namanya besi tulangan, dan yang mengelilingi itu namanya besi behel atau bagel bisa disebut juga. Selanjutnya pengecoran beton sloof. Ya, setelah selesai, itu baggistingnya ini bisa dilepas. Berikutnya pasangan dinding bata merah. Perhatikan dindingnya. Dia tidak lurus ya, tidak satu garis lurus, tapi berselang-seling
supaya ikatannya itu lebih kuat dan bata tidak gampang pecah. Berikutnya pasangan backgisting kolom. Ini kolomnya dipakein backgisting. Backgisting ini bisa juga pakai yang tadi ya, bongkaran dari backgisting untuk sleeve. Lanjut pasangan dinding bata merah. Untuk dinding bata merah, ini dia pasangannya pasangan dinding 3/4 ya. Jadi setengah bata atau setengah bata gitu, tambah lagi bata berdiri satu. Ini perhatikan nanti, ada kelihatan. Nih, ada garisnya kan ya. Jadi ini setengah bata plus satu. Oke, pemasangan backgisting plat topi beton. Nih, jadi kan ini kusen ya bawahnya. Itu di atasnya selalu dikasih pembesian. Fungsinya supaya kusen tidak langsung menerima beban dinding di atasnya, supaya kusennya tidak melengkung. Jadi ini beban disebarkan atau ditahan oleh besi. Pembesian plat topi beton ini. Pasangan dinding lagi bata merah. Dinding selain bata merah ada dinding hebel, bata ringan, atau dinding batako, bisa juga. Berikutnya pembesian atau penulangan ring balap. Fungsi ring balap itu dia sebagai pengaku bangunan juga, pengikat antara pembesian, jadi bangunannya lebih kuat. Selain itu dia menerima beban dari atas untuk disebarkan. Besian kolom sopi-sopi, persiapan buat sopi-sopi. Ini ya, kolom sopi-sopi. Ini namanya pondasi rolak atau satu bata biasanya. Kemudian timbunan tanah perataan lantai. Sebelum ditimbun, biasanya adalah dilakukan pekerjaan pumping terlebih dahulu, yaitu kayak pemipaan. Jadi pemipaan terlebih dahulu dikerjakan, baru ditimbun. Itu dia pasangan dinding sopi-sopi. Itu persiapan buat pemasangan atap di atasnya. Perkuat dengan kolom sopi-sopi. Ini batanya kelihatan kan. Balok sopi-sopi. Coran balok sopi-sopi. Untuk bata dia pasangannya setengah bata ini. Setengah bata tapi diselang-seling sepertinya. Bukan 3/4. Pemasangan kuda-kuda baja ringan. Untuk daerah perkotaan biasanya lebih suka menggunakan kuda-kuda baja ringan dibandingkan kayu. Kelebihannya baja ringan, dia lebih tahan terhadap karat, lebih murah, karena susah mendapatkan kayu yang bagus untuk daerah perkotaan. Tapi dia kalau terkena panas, itu kalau dia meleleh, itu sudah tidak bisa dipakai lagi, beda dengan kayu. Kalau kayu kan, kalau kebakar, bagian yang tidak terbakar masih bisa dipakai. Kalau kuda-kuda harus ganti semua. Kemudian pemasangan reng atap baja ringan. Ini rengnya ya, ini reng. Oke, selanjutnya pemasangan atap genteng. Dipasang mulai dari bawah ya, karena ini dia kan bertumpuk gitu. Jadi air kan nanti tidak merembes. Biar bisa lebih gampang dan rapi. Ini pemasangan list plang GRC. Anti air ya GRC di sini. Dia melindungi rangka atapnya supaya tidak tampias air, lebih awet, lebih aman, dan ini terlihatnya juga lebih bagus dan rapi. Oke, sudah terlihat wujudnya. Sekarang masuk ke finishing. Nih, pasangan plesteran dan acian dinding. Plesteran itu dari pasir dan semen ya, dia kasar. Kemudian baru dihaluskan oleh acian yang terbuat dari semen. Nih. Area yang tidak perlu bisa tidak diplester dan diaci, hemat. Kemudian pemasangan rangka plafon. Nah, selanjutnya ini pasangan rangka plafon. Biasanya dari hulu galvalum ditutup dengan plafon gipsum. Untuk area basah seperti kamar mandi, biasanya menggunakan plafonnya GRC. Kemudian urukan pasir sebelum dipasang lantai keramik. Ini untuk kamar mandi dipasang dinding keramik biar menahan rembesan dan lebih bagus juga sih. Ini pasang kusen aluminium.
pemasangan kusen pintu dan jendela. Itu pekerjaan lantai carport buat parkir mobilnya. Pekerjaan finishing pengecatan. Oke, ini dipasang dinding tempel, batu tempel. Udah, rumah kita sudah selesai. Tinggal interior. Kita mulai coba masuk ke dalam rumah. Nah, tuh interiornya sudah ada, furniture sudah lengkap. Ya, ini contoh penempatan ruang tamu. Langsung tuh belakangnya ada kitchen area. Ada kitchen set, ini sink namanya ya. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Ini interiornya dalam kamar tidur. Ini contoh kamar mandi, pakai kloset duduk, tapi masih pakai bak. Bisa juga kalau mau ganti, kasih shower. Oke, ini kamar anak, anaknya cewek. Oke.